membutuhkan pengalaman yang tinggi, dan saya kira ini juga positif karena ternyata juga disambut oleh pasar. Ketika nama Bu Sri Mulyani itu belum begitu muncul ya, pasar bereaksi berbeda. Artinya misalkan seperti pasar saham kita sempat turun ya, dari sebelumnya itu 7.800-an terus kemudian turun. Sekarang sudah bounce back lagi mendekati ke 7.760 lebih saya kira. Jadi itu sinyal positif dari pasar bahwa beliau masih diharapkan, dan ini saya kira langkah yang tepat menurut saya dari Pak Presiden-elek, karena memang itu sektor yang krusial ya. Bagaimana APBN itu bisa dialokasikan dengan tepat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lagi. Saya kira itu satu hal yang kita melihat tanda-tanda positifnya di sana. Oke, berarti dengan hadirnya nama Sri Mulyani ini punya sentimen positif juga dari pasar, begitu ya? Saya kira gitu ya. Oke, saya juga melihat begitu ya. Bisa dikatakan tantangannya juga besar begitu ya, karena 2024 ini kita lihat banyak juga angka pengangguran, pemutusan hubungan kerja, belum lagi daya beli yang melemah. Betul. Ini yang kemudian menjadi PR besar juga dari Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya. Ya, saya kira itu PR besar juga. Betul, saya kira sih saya sepakat bahwa itu PR besar karena di tahun 2024 itu beberapa indikator sempat melambat ya, walaupun ada banyak bagusnya juga saya kira terkait misalkan pengangguran sebelumnya kan sekitar 5,3 ya, sekarang jadi 4,8 saya kira seperti itu, jadi tetap ada penurunan, cuma di negara lain kita juga lihat rata-ratanya seperti apa. Saya kira di Indonesia cukup baik, saya kira cukup bagus. Begitu juga terkait dengan tantangan melemahnya daya beli masyarakat ya, karena ya beberapa hal terkait dengan harga dan sebagainya. Tapi ya terkait dengan isu kenaikan pajak misalkan ya. Iya betul, itu akan jadi kado tahun baru nih untuk rakyat. Mudah-mudahan sih kalau saya pribadi sih berharap tidak demikian ya. Bagaimana sektor pajak ini seharusnya bisa juga, karena pajak ini sendiri kan sebenarnya tujuannya memeratakan ya. Ya betul. Nah, sebenarnya kalau misalkan dengan pajak murah pun pemerataan itu bisa didapatkan juga. Tetapi memang pemerintah harus lebih inovatif ya. Sepertinya misalkan bisa melalui SBN atau instrumen hutang yang lainnya, saya kira bisa melalui resan. Jadi memang harus lebih kreatif dan inovatif dalam daripada kita meningkatkan pajak, karena yang kena kan kelas menengah lagi ya. Kelas menengah kita itu kan perlu dijaga. Kelas menengahnya lagi terjerat juga. Nah betul, kelas menengah kita juga lagi terus mendapatkan tekanan ya. Bagaimana gonjang-ganjing ekonomi baru ini, ekonomi digital dan sebagainya itu yang belum menemukan forma terbaiknya ya. Kita juga belum bisa menyesuaikan dengan lebih baik terkait dengan cryptocurrency misalkan dan sebagainya. Jadi kita masih berusaha menggali dan menemukan. Cuma kita belum. Tapi itu satu hal yang menurut saya jadi pikiran agar kelas menengah kita tetap kuat, karena ke depan akan menjaga demokrasi kita. Oke, kalau kita lihat kan pembekalan kemarin ya untuk calon menteri dan juga calon wakil menteri. Nah, sejauh mana kemudian akan signifikan untuk kinerja kabinet khususnya di sektor ekonomi? Karena sudah ada pembekalan bahkan ya. Jangan dijawab dulu Pak Atar, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi spesial pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden 2024-2029. Kami akan ajak Anda ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, di mana tinggal hitungan jam lagi. Saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bersiap untuk menuju ke gedung DPR MPR RI untuk mengikuti pelantikan Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka periode 2024 hingga 2029. Pak Ator, terakhir ya. Kalau kita lihat kan ada pembekalan calon menteri, calon wakil menteri, apakah nanti akan secara signifikan akan terlihat kinerjanya? Kalau kita lihat kan tolok ukurnya itu 100 hari pemerintahan. Ya. Nah, apakah ini juga akan terlihat atau seperti apa nantinya? Ya, jadi saya kira memang bagus ya, karena untuk dikumpulkan di Hambalang dan seterusnya itu mereka berkumpul semua untuk menyamakan persepsi, untuk memperkuat bonding, ada lagi kerja timnya itu kuat. Saya kira itu satu hal awal yang sangat bagus. Tetapi memang kita lihat bahwa mereka juga harus betul-betul bekerja dari awal
dan harus cepat. Karena kalau enggak ada kurangnya sana sini masih ada kurang, ya menurut saya akan ada semacam seleksi alam tadi ya. Akan tetap ada seleksi alam begitu kalau saya ya. Karena dalam 100 hari itu kan harus ada quick win yang memang harus dicapai. Betul. Jadi saya kira pesta akan segera berakhir dan kerja akan segera dimulai. Saya kira seperti itu. Jadi semangat inilah yang saya kira harus terus dikeber. Nah, mudah-mudahan endurance dari mereka semua sangat kuat. Dengan saya yakin dengan kemampuan dan kapasitas yang sekarang ini berkumpul, ya saya kira kementerian, wamen dan sebagainya, saya kira akan bisa mencapai quick win yang cepat ya, walaupun mungkin masih ada kurang dan lebihnya, karena kan koordinasi memang penting ya. Dan ini yang agak 100 hari bisa terlihat signifikan atau lebih dari itu? Mudah-mudahan ya, kita berdoa bersama. Karena geopolitik strateginya itu luar biasa. Banyak tantangan yang harus dihadapi 5 tahun ke depan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih pembahasan dari Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Pak Ator Subroto telah bergabung bersama kami. Terima kasih.